Katakan, satu, perang Ukraina adalah tetap dalam rangka memutar perekonomian Washington dan memutar perekonomian di Moskwa. Karena itu, Jerman menarik diri dari NATO. Jadi ini sebetulnya war-nya itu di dalam konteks economic war, tapi kemudian masuk kepada military industrial complex dengan menggunakan, kan udah di itu ya. Kan bahasanya gini Husnul, kalau saya pakai bahasa ekonomi politik. Perang sebagai sarana memutar perekonomian, gitu ya. Perekonomian sebagai sarana untuk melahirkan perang. Jadi kan untuk apa kayak gitu ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program IC Drill Show bersama seperti biasa kita diskusi dengan Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'iyah. Saya tuh seringkali dipanggil Nurul, dipanggil ini tapi nggak apa-apa, Husnul Mar'iyah. Nah, kali ini sebetulnya Bang, intriguing ya perkembangan apa yang terjadi. Yang sebelumnya kan kita bicara tentang demokrasi ilusi ya, demokrasi apa yang terjadi di Kanada dan perkembangannya. Saya juga agak kaget juga Trudeau yang kita lihat pemimpin yang sebetulnya dicintai juga oleh rakyatnya, tapi ternyata diperlakukan yang seperti ini. Luar biasa juga apa yang terjadi. Pada saat yang sama juga apa yang terjadi di Ukraine ya, bagaimana luar biasa itu statementnya Putin itu juga luar biasa kan. Jangan ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan dia akan bereaksi yang tidak pernah akan ada yang terbayangkan apa yang dilakukan oleh Rusia di dalam konteks itu. Mungkin juga setelah Glasnost dan Perestroika, kemudian komunis jatuh, former USSR pecah menjadi negara-negara kecil, 14 negara kecil. Saya sempat ke Tallinn waktu itu ya, ke Estonia dalam konteks ini. Nah, dari konteks setelah perang dingin, Glasnost Perestroika, demokrasi third wave democratization-nya ala Huntington, kemudian Clash of Civilization, War on Terror, kemudian deradikalisasi, 9/11 deradikalisasi, War on Terror, 9/11 War on Terror, deradikalisasi, itu semua punya satu paket semua. Terus ditambah lagi dengan yang namanya perang vaksin gitu di Wuhan, dengan pandemi dan akhirnya perang vaksin, dan ternyata yang untung ya si itu saja. Bill Gates itu waktu itu saya baca itu katanya untung sampai 2.800-an triliun rupiah. Itu rupiah ya. Jadi kalau itu ya masih belum gede kalau rupiah. Tetap itu. Tapi billion US dollars kayak gitu. Masih luar biasa. Maksudnya ya tetap 8 orang yang terkaya di dunia pemegang IT uang dan farmasi. IT dan farmasi gitu. Sementara rakyat kecil dipaksa ya dia harus kehilangan pekerjaannya. Tadi saya juga mendengarkan cerita driver yang dia pensiun dini dan sebagainya karena persoalan sejak pandemi yang sulit dan sebagainya seperti itu. Nah, melihat global politics seperti ini, tapi kemudian itu juga berkelindan dengan sebetulnya penguasaan resources, penguasaan ekonomi dunia, dan keinginan untuk menjadi yang paling kaya, yang paling superpower di dalam konteks itu. Dan sekarang kan kalau bicara seperti itu, apakah ini fight back dari Rusia atau dulu tidak menunjukkan misalnya bagaimana dengan posisi Cina. Tapi kan kita biasanya Cina kan modelnya yang selalu saya katakan dia bilateral. Jadi dia bisa apa yang terjadi dengan debt trap yang di Afrika, dan termasuk yang saya selalu melihat ini jangan-jangan sudah debt trapnya sudah terjadi di Indonesia dengan pembangunan IKN dan sebagainya. Nah, sementara kalau Barat ya dengan Amerika Serikat yang sebelumnya di video kita juga bahas, itu dia selalu bermain di multilateral ya, melalui UN-nya, melalui lembaga-lembaga maupun di non government-nya. Jadi kayak G20 sebetulnya kan non-government dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, balik lagi ke isu ini,
apa sebetulnya dampak pertarungan global ekonomi ini di dalam konteks sebetulnya ini orang-orang ini mau kaya seberapa sih, mau diskursus yang diangkat kan pasti humanisme kayak gitu kan, Humanitarian. beda lagi humanisme. Jadi kalau humanitarian kan cuma karena ada ini ya kegiatan-kegiatan, tapi humanism di dalam konteks ideologi. Oh iya, boleh. Ya, Boleh, ini boleh. isme ideologinya Iya, kayak iya. gitu kan. Kalau saya tadi mempersempitnya memang dalam rangka, makanya saya sebut humanitarian. Humanitarian itu lebih Fokus pada kegiatan-kegiatan kegiatannya, kemanusiaan. tapi humanisme dalam konteks ideologi mereka kan selalu mengangkat itu. Ya, humanisme tanpa Tuhan kayak gitu kan dalam konteks ini kayak gitu kan. Makanya kita bicara tentang God is dead itu. The end of ideology, Daniel Bell, kemudian yang seperti itulah. Kita menjelaskan kondisi yang waktu itu sudah sedikit kita bicara demokrasi ilusi dengan demonstrasi yang berkelanjutan di Kanada, di Prancis, di Swedia, di New Zealand, Australia, di Italia, New Zealand dan sebagainya. Nah, Iya. gimana kalau kita lihat dalam konteks itu? Oke, saya tidak ingin mundur terlampau jauh, Husnul. Ya, jangan Kita mundur sejak yang namanya perang dagang Cina berjajah di 2008. Ya. Ya, abad 21 lah. Ya, abad 21. Karena kalau kita mundur sampai dengan abad 20, kita seru. Tapi kalau kita ambil di 2008 ketika Cina memenangkan perang dagang dengan Amerika, maka Barat, tepatnya Amerika gitu ya, itu dalam posisi harus bukan sekedar bertahan, tapi harus menyerang balik. Kan sebetulnya kan model militer pertahanan yang terbaik itu kan Bertahan untuk menyerang. bertahan untuk menyerang. Bahkan kalau pada level militer juga Anda harus punya senjata yang lebih canggih dibandingkan lawannya untuk perdamaian. Kan ini kadang-kadang ya harus gimana ya? Tapi Untuk mencapai perdamaian harus dilakukan peperangan. gitu. Jadi harus tahu kalau kita punya senjata yang lebih canggih dan sebagainya. Tapi kita beli juga ke mereka. Gimana itu? Ya udah, balik lagi ke Di 2008 perang itu dagang ya. salah satu caranya adalah yang dilakukan oleh Amerika dengan melakukan apa yang disebut dengan quantitative easing. Gitu. Quantitative easing adalah kebijakan uang murah di mana zero interest rate policy, near zero interest rate policy itu diberlakukan. Fed mengambil surat utang pemerintahan, mengambil surat utang Treasury Department, ya, Menteri Keuangan. Fed juga membeli surat-surat utang swasta. Apa tujuannya? Membanjiri pasar dengan likuiditas. Nah, ketika putaran perekonomian di domestik tidak terlampau kuat, akibatnya dolar yang banjir dalam negeri itu keluar. Nah, itu yang saya sebut sebagai sesungguhnya mereka bukan cuma sekedar dalam rangka memulihkan perekonomian mereka, tapi mereka juga menyerang. Apa artinya? Menyerang nilai tukar bangsa lain kan? Dan kalau menyerang suku bunga nilai bangsa lain, berarti kan dia sedang menarik surplus perekonomian bangsa lain ke dalam dirinya kan? That is war. That is war. Interconnectivity trade. Iya, jadi Finance. Iya, jadi saya melihat orang cuma sekedar melihat quantitative easing, kebijakan uang murah itu sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian dalam negeri dengan cara Fed membeli surat utang pemerintah atau surat utang swasta. Enggak, itu juga dalam rangka menarik keuntungan bangsa lain ke dalam negerinya gitu, karena dolar menyerang gitu loh. Menarik, jadi ngambil keuntungan di negara-negara. Iya, kenapa? Karena kebijakan dolar di sini. Dan ini beda dengan yang pernah saya tanya ya, capital flight. Beda ya? Beda. Kalau capital flight kan uang yang di dalam negeri dibawa keluar. Kalau ini keuntungan dalam negeri ditarik keluar. Kenapa? Karena dolarnya masuk dengan segala macam di situ dengan membeli surat utang segala macam. Itu portfolio investment makanya. Investasi. Portfolio investment. Itu di 2008 quantitative easing kayak gitu ya. Tapering off kemudian dijalankan. Tapi sebelum tapering off dijalankan, mereka menyerang lagi Husnul pada 2015, 7 tahun kemudian. Setelah 2011 tidak kelihatan juga dari industrial war yang disebut dengan trade war, lalu currency war, lalu ICT war atau cyber war, lalu kemudian economic war berbasis ideologi jalan. Ternyata di 2011 dengan basis currency war itu tidak selesai. Currency war itu mungkin masih ingat ketika Obama teriak-teriak gitu tentang currency war. Nah, Obama kan
Waktu itu American First itu isunya. Iya. American First. Nah, tidak selesai, maka menjelang Obama berakhir gitu ya. Menjelang Obama berakhir di Padahal 10 tahun nih Obama. Iya, 24 Agustus 8 tahun kok. 24 Agustus 2015 keluarlah Black Monday. Nah, Black Monday ini tujuannya memukul Cina. Maka harga saham di Shanghai itu jatuh. Banyak orang kaya Cina dalam hitungan jam itu kehilangan duit triliunan. Gitu. Karena memang dipukul habis-habisan. Yang menarik adalah cuma cadangan devisa Cina yang menurun. Dari 1,4 triliun US dollar menjadi 1,1. Tapi surat utang Amerika yang dimiliki oleh Cina tidak menurun. Kalau dilihat dari situ. Dan yang menarik lagi yang terpukul berikutnya ini di sini dampaknya adalah yang dipukul berikutnya. Yang dipukul adalah rubel. Rubel jatuh 50%. Rubel jatuh 50%. Transaksi merchant to merchant berhenti, deadlock. Gitu ya. Nah, ketika transaksi antar merchant to merchant itu deadlock, itu berarti perekonomian Rusia dengan Black Monday itu terpukul mendalam. Mendalam sekali terpukulnya. Ini 2012 ya? 2015. Di Black Monday. Artinya sesungguhnya perang nilai tukar gitu, the currency war yang dilakukan oleh Washington dan New York ini dengan kebijakan kayak gini. Ini ternyata bukan hanya berdampak ke Cina. Dia juga berdampak ke Rusia. Nah, dari sini Rusia sadar bahwa ternyata payment system yang dipegang oleh Amerika gitu ya, yang dipegang oleh Amerika itu begitu menentukan dunia. Jadi bukan sekedar dolarnya Husnul. Ulang, bukan cuma sekedar kebijakan dolarnya menentukan dunia. Payment sistemnya juga ditentukan oleh Amerika. Swift code istilahnya. Namanya Swift code salah satunya. Swift, SWIFT, Swift code gitu ya. Itu payment system. Jadi Anda bisa melakukan transaksi dengan negara manapun jika menggunakan Swift code, sehingga pembayaran Anda bisa dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi. Itu ceritanya begitu gitu ya. Dari situlah kemudian Putin belajar, ternyata payment system ini demikian masalah. Dolar ini demikian mukul gitu. Itu di 24 Agustus Black Monday. Cina tadi yang saya bilang dengan Black Monday-nya cuma turun di cadangan devisa dari 1,4 triliun menjadi 1,1, tapi surat utang yang dia pegang tetap bertahan. Itu ceritanya gitu ya. Nah, pukulan ini dampaknya di 2016 adalah Rusia di sini mengambil alih Crimea. Mereka menyebutnya sebagai aneksasi. Disitulah dipersoalkan kenapa Donald Trump diam 1000 bahasa. Tidak berkomentar apa-apa pada posisi Rusia mengambil alih Crimea. Crimea adalah bagian dari Ukraina di kawasan timur. Lalu saya masuk sekarang. Bagaimana Ukraina? Ukraina adalah salah satu bagian dari negara Soviet yang cukup berkembang maju. Jumlah penduduknya 4,5 juta. Ya, 4,5 juta penduduknya. Kalau dilihat dari bangunan-bangunan yang tinggi itu menunjukkan ada kemajuan perekonomian bagus. Karena memang Ukraina sosial budaya, kemudian kan, basis energinya bagus, basis IT-nya bagus, sistem pemerintahannya memadai karena memang keberpihakan pada masyarakat gitu ya. Dan memang paling dekat dengan Eropa Barat. Disitulah ketika disebut dengan dekat dengan Eropa Barat, Karl Tuxen, pembaca berita berpengaruh di CNN mengatakan problem Ukraina dengan Rusia adalah problem perbatasan. Dipersempit oleh Karl Tuxen gitu. Karl Tuxen menyatakan this is border problem katanya. Jadi bukan soal yang lain katanya. Ini soal bagaimana siapa yang menguasai di situ kan. Padahal Biden sudah menyatakan kami akan turunkan kekuatan untuk membantu Ukraina. Nah, ketika kata-kata Biden akan menurunkan satu tindakan yang begitu cukup memutuskan ketika saya sebut Emmanuel Macron gagal melakukan negosiasi dengan Putin, maka sesungguhnya yang terlihat adalah marahnya Trump terhadap anggota-anggota NATO di Uni Eropa. Ketika Trump tidak bergeming atas posisi Crimea dianeksasi oleh Rusia, sesungguhnya Trump menyatakan hampir semua anggota NATO di Uni Eropa tidak memenuhi kesepakatan bahwa jumlah belanjanya harus 3% terhadap PDB.
Hanya negara-negara tertentu aja. Salah satu negara tertentu ada Yunani, menarik kan? Yunani mempersenjatai diri dengan belanjanya 3% terhadap PDB. Padahal Yunani tadi ya seperti yang kita bilang, dia negara gagal gitu dengan posisinya itu. Jadi kalau kita lihat kayak gitu, maka sesungguhnya perang di Ukraina sekarang ini harus dilihat dalam perspektif yang berbeda, Husnul. Saya mengatakan, satu, perang Ukraina adalah tetap dalam rangka memutar perekonomian Washington dan memutar perekonomian di Moskwa. Karena itu, Jerman menarik diri dari NATO. Jadi ini sebetulnya war-nya itu di dalam konteks economic war, tapi kemudian masuk kepada military industrial complex dengan menggunakan, kan udah di itu ya. Kan bahasanya gini, Husnul, kalau saya pakai bahasa ekonomi politik. Perang sebagai sarana memutar perekonomian, gitu ya. Perekonomian sebagai sarana untuk melahirkan perang. Jadi kan untuk apa kayak gitu ya? Dan value-nya apa? Kompetisi kan? That's it. Kompetisi. Jadi selalu isinya kompetisi. Kalau kompetisinya siapa yang lebih unggul? Primus inter pares, saya ingin mengatakan. Primus inter pares. Gitu. Jadi kalau itu maskulin banget gitu. Bukan patriarki sekali. Iya, patriarkis banget. Patriarki itu. Dan lihat coba Putin. Kelihatan banget patriarkisnya gitu loh. Bagaimana dia tunjukin patriarkisnya itu Putin kelihatan banget gitu di situ. Perang kan emang itu simbol utama dari patriarki. Iya. Jadi kalau terus gimana? Jadi kalau Anda ambil tadi dengan posisi kompetisi dengan basis tadi primus inter pares atau patriarkis tadi, sesungguhnya dalam rangka tadi perang untuk perekonomian untuk perang. Karena basisnya kompetisi, ditarik ke atas adalah patriarkis gitu ngelihatnya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya Ukraina dalam rangka memutar perekonomian Washington yang sudah terkena inflasi 40%, yang terkena inflasi tertinggi selama 40 tahun. Dia harus mengatasi. Maka harus ada perang. Kenapa? Karena perang akan menggerakkan perekonomian. Begitu juga Putin. Ya dulu kan soalnya ambil yang Irak misalnya. Iya. Yang jadi 3 triliun US dollar itu, kata Stiglitz gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, setelah menyerang perekonomian, Anda bisa lihat sanksi perekonomian Amerika terhadap yang namanya Rusia itu tidak mencakup energi dan SWIFT. Tadi yang saya bilang karenanya Jerman menarik diri. Jerman ingin memastikan bahwa pasokan energinya tetap aman. Apa artinya? Jerman mempertahankan posisi ketahanan energi, gitu. Maka muncul. Jadi dia tergantung. Kalau Rusia Uni Eropa tergantung gas ya. Uni Eropa tergantung pada Rusia hampir 80%. Ya, 80% gitu ya. Oke, itu jadi yang pertama tadi, yang kedua itu ini perang dalam rangka itu. Yang ketiga sesungguhnya bisa dilihat, ini memang ada problem Ukraina di dalam. Ada 3 suku bangsa di Ukraina. Satu suku bangsa yang memang berpihak kepada, saya lupa namanya apa, yang berpihak kepada liberal, model liberal. Yang kedua, suku bangsa yang memang berpihak pada Rusia dengan Kristen ortodoksnya, gitu ya, dengan Kristen garis kerasnya. Yang ketiga yang menarik, ada etnis Tartar yang datang dari Turki. Yang datang dari Turki ini berpihak kepada yang namanya Kristen karena sama-sama agama langit, gitu. Sementara itu berhadapan dengan liberal. Disitulah konstruksi NATO yang memasarkan liberalisme, ketemu dengan yang namanya kelompok-kelompok yang berusaha menata diri tidak ada sepenuhnya liberal, gitu. Itu bisa kelihatan dari perilaku Putin, Husnul. Bagaimana bahasa terselubungnya Putin sesungguhnya bicara tentang ketidaksukaan dia terhadap gagas-gagas liberalisme yang berbasis pada individualisme. Sementara mereka dia kan dia sosialisasinya dulu ya masih komunis lah dalam konteks itu, sosialis di dalam konteks. Nah, sementara Anda tahu bahwa Sputnik itu berhasil mengatasi soal COVID. Sputnik itu vaksinnya gitu. Dan mereka tidak pernah bicara Moderna, tidak pernah bicara AstraZeneca, tidak pernah bicara namanya Pfizer. Juga nggak rame juga nggak ada urusan gitu loh. Nah, itu di satu sisi gitu sisi Tapi lain. kalau dari segi senjata apa itu yang kita beli juga itu? Sukhoi. Artinya ini kan military industrial complex kayak gitu ya. Bagaimana menggunakan itu nanti Sukhoi-nya jadi laris. Jadi larisnya sudah dipakai untuk menghancurkan Crimea misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya lihat dari video-video yang dikirim ke saya gitu ya, dengar misalnya di Ukraina Timur orang berteriak Rusia sampai kayak gitu ya kalau saya lihat. Tapi sisi lain juga saya dapat video bagaimana bom yang itu sampai dengan api besar itu dikirim kepada saya gitu dan sampai akhirnya menimbulkan rasa cemas sehingga sudah menimbulkan korban. Kalau dalam catatan saya per hari ini sudah 18 orang meninggal.
warga sipil terkena, 18 orang mati gitu, posisinya gitu. Perempuan dan anak-anak. Iya, perempuan dan anak, pasti. Nah, di situ yang disebut dengan perang pada hakikatnya adalah sekelompok kecil yang yakin apa yang diperjuangkan dengan merubuhkan kelompok besar. Kalau pada sisi lain, padahal tujuannya dalam rangka mencapai perdamaian. Tidak ada perdamaian tanpa perang. Kan gitu tadi ya. Oke, kita masuk yang keempat. Kalau tujuannya adalah dalam rangka perekonomian, dalam rangka perang melibatkan finansial, mengakibatkan food, mengakibatkan namanya juga ya namanya frekuensi, berarti soal IT gitu ya. Melibatkan juga yang namanya kedirgantaraan itu. Jadi istilah saya tetap menggunakan bagaimana 5F itu, fire itu melibatkan 4F yang lain gitu ya. Nah, itu berarti sesungguhnya kita lihat siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan. Karena perang ini tidak akan kemudian juga meluas. Kenapa? Karena di satu sisi vaksinnya ini juga tidak tercapai di dalam dunia barat. Barat sedang risau. Apa buktinya? Pertanyaan FDA terhadap CDC yang tidak pernah dijawab tentang dampak dari vaksin. Jadi FDA bertanya kepada CDC, berikan data, publikasikan data akibat vaksin terhadap usia-usia tertentu, baik usia tua maupun usia anak-anak. Tidak dijawab oleh CDC. Apa artinya? Artinya ada problematik soal vaksin di Amerika sendiri. Saat yang sama terjadi demonstrasi besar baik di Kanada atau kemudian melibatkan sampai dengan posisi di Prancis atau sampai bahkan pada posisi di Amerika yang kemudian membingungkan bagi Biden, atau kemudian juga kita lihat di Canberra, atau kita lihat sendiri di Israel, atau kita lihat sendiri di New Zealand gitu misalnya, terus dan itu melebar. Jadi ada problematik yang berkelindan dalam kepentingan keuangan kelompok ini, baik melalui perang, atau melalui frekuensi, atau melalui farmasi, atau melalui yang namanya tadi food, industri makanan, atau melalui industri keuangan, semuanya terlibat jadi satu. Nah, kalau kita melihatnya begitu, maka sesungguhnya itu berarti bangunan dunia yang didasarkan atas nilai-nilai kompetisi itu tidak pernah melahirkan peace and prosperity kecuali pada kelompok tertentu. Gitu. Segelintir orang yang ingin menguasai dunia dipikirnya nggak akan kiamat kayak gitu kan persoalannya. Padahal kalimat-kalimat peace and prosperity itu diambil dari Al-Quran. Iya. Diambil dari Al-Quran. Nah, artinya sesungguhnya ketika peace and prosperity basisnya adalah kompetisi, tidak akan pernah tercapai. Apalagi mengejar stabilitas, mustahil. Kan isu lama dalam diplomasi, isu lama dalam hubungan internasional, yang sekarang juga kemudian dilihat oleh masyarakat terhadap Turki yang menurunkan tingkat suku bunga. Itu artinya Turki sudah masuk ke dalam peace, prosperity, and stability dengan model Islam. Kenapa? Karena dia ingin menzerokan tingkat suku bunga acuan. Jadi Turki bukan sekedar mengambil posisi nilai tukar lira terhadap mata uang lain, tapi Turki juga sudah masuk ke tingkat suku bunga mendekati nol. Itu artinya mereka sudah bicara masuk Islam. Itu yang saya bilang, peace, prosperity, and stability dengan basis Islam bisa tercapai karena basisnya bukan saling mendelegasikan, bukan saling mendelegitimasi, bukan saling menihilkan. Iya, bukan sekedar menegasikan, bukan saling injak, bukan primus inter pares. Gitu loh. Bukannya namanya the winner takes all, the loser get nothing, bukan itu gitu. Nah, artinya balik lagi dalam kerangka Ukraina, mestinya kita melihat betul bagaimana kerangka kemanusiaan dalam bahasa yang sungguh-sungguhnya kemanusiaan berpola tangguh. Saya ulang, format kemanusiaan berpola tangguh diterapkan. Nah, di sini saya lihat hebatnya Putin. Saya bilang hebatnya Putin. Saya tidak menyanjung Putin, tapi saya mengatakan bagaimana Putin punya karakter gitu loh, nunjukin sebagai tadi the patriarkat itu. Dia tunjukin betul gitu. Sementara Biden dianggap oleh Republik sebagai gagal. Walaupun Obama menyatakan hebat Putin ngambil sikap. Tapi poinnya adalah ketika kita ngeliat Ukraina, kita nggak bisa ngelihat cuma satu sisi karena ada cerita panjang. Bahkan saya mengambilnya, kalau saya makanya sebenarnya saya ambil pendek, kita bisa ngeliat sebelum Perang Dunia Pertama, Husnul. Bagaimana Ukraina sebagai bagian dari negara Eropa dan ternyata berbatasan dengan, kan nggak jauh juga dari Rusia, itu ternyata sudah cukup maju. Sudah cukup berkembang maju. That's why Ukraina punya hubungan khusus dengan yang namanya Turki dalam persoalan IT. Kan menarik sesungguhnya di sini. Dan Ukraina itu salah satunya yang luar biasa emang industri militernya. Kan? Iya. Dia sebenarnya kuat loh di industri. Kita juga beli nggak itu, beli apa itu yang senjata-senjata apa itu yang dari Jadi saya ingin mengatakan gini, saya tidak mengerti sikap Indonesia. Sampai dengan saat ini kita dialog, Indonesia tidak bersuara soal Ukraina. Belum kita dengar.
Oh tapi ada katanya di ini, Di mana? di nggak tahu itu benar apa enggak, yang berada di WA group terus kemudian apa itu Twitternya presiden. Saya ya, artinya whatever, paling tidak kalau pakai Antonio, kalau pakai kata-kata pasti akan ngambil sikap Antonio Guterres lah. Ya, Sekjen PBB yang meminta pada Putin untuk menarik pasukannya. Nggak bisa. Rusia didukung oleh Cina, Iran, Korea Utara. Ini diam-diam Serbia. Coba kebayang nggak? Ini aja, yang terdekat Serbia ngedukung. Lalu di belakangnya ada Cina diam. Di belakangnya ada Iran. Dan kemudian Amerika sendiri pernah melakukan pengakuan bahwa memang problematik di Irak adalah problematik mereka dan itu salah. Itu gimana coba? Artinya sesungguhnya wajar kalau kemudian sikap Washington sendiri yang sedang menghadapi inflasi tertinggi selama 40 tahun itu seakan setengah hati menggerakkan NATO. Maka yang kita lihat hari gini NATO kan, NATO-nya udah no action talking only. NATO enggak, maksudnya perang yang model kayak NATO dulu pada saat perang dingin itu sudah nggak bisa. Kita ngomongin yang connectivity war itu kan, jadi penggunaan dagang, food tadi ya, farmasi, frekuensi, industri keuangan. Muslim mesti tahu, saya mendapatkan satu video yang berisikan turunnya ratusan penerjun Rusia masuk mendekati Kiev, ibu kota Ukraina. Dan itu berjarak, mereka bilang ini berjarak hanya 20 km. Jadi per hari ini, ya, saat kita rekaman ini, sebentar lagi di Jumat Kiev ini, sudah dikuasai oleh Moskow. Kalau begitu perannya. Ini mahasiswaku yang jadi dubes, sekarang dubes kita siapa yang di sana? Saya nggak tahu. Dulu mahasiswa saya, coba bisa Mas dibuka. Duta Besar Indonesia di Ukraine. Di Ukraine, siapa itu? Masih Yudi Krisnandi atau enggak, sudah Yudi pulang? udah enggak. Udah pulang ya? Yudi udah enggak. Saya ingat saya Yudi udah enggak. Nah, kalau kita ambilnya gitu, Husnul, maka buat saya mestinya kita tidak cepat-cepat menyatakan mengikuti pendapat para pihak. Kita harus punya kajian sendiri untuk menunjuk bahwa kita memang menegakkan non-blok. Gitu ya? Ya, going back again tuh sebetulnya ya non-blok, bukan blok Washington atau blok Beijing dalam. Nah, pendekatan non-blok harus dengan pendekatan multistruktural, bukan pendekatan diplomasi. Saya ulang, Husnul. Kalau Anda cuma sekedar melakukan pendekatan non-blok berdiplomasi, Anda cuma mengikuti arus. Gitu ya, cuma berperilaku. Tapi kita itu harusnya jadi, saya dulu waktu 9/11 itu ya salah satu yang saya sampaikan kepada dubes Amerika, karena waktu itu kita itu dipanggil loh, ada 9 orang yang dipanggil, pokoknya kita baru pulang dari luar negeri yang kayak gitu-gitu kan, sekolah. Dia coba ngomong, karena terus waktu itu saya yang tanya, saya satu-satunya perempuan, saya tanya kenapa kita dipanggil. Mereka mengatakan kita ini suka, mungkin karena suka diwawancara di TV, jadi dianggapnya public opinion leaders kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang suka menjadi yang memberikan opini publik. Nah, apa yang terjadi? Terus saya tanya, kenapa ini ngundang kita? Jadi dianggapnya kita itu tidak bela Amerika pada saat 9/11 itu. Terus kok begitu? Tahu dari mana? Saya selalu mengkritik semua tindakan kekerasan, karena itu sebagai aktivis perempuan tentu saja kita melawan itu gitu ya, dalam konteks non-violence di dalam konteks itu. Tapi pada saat yang sama bagaimana kita mengkritik Anda, karena pada saat yang sama Anda lakukan itu kepada Afghanistan, kan cepat kan waktu itu ya, setelah 9/11 dan Afghanistan. Jadi ya kita bicara pada level yang put it everything in proportional way, gitu kan, dalam konteks ini. Nah, balik lagi, itu kan kita kan publik ya, jadi bukan publik dalam arti swasta, private gitu ya, individu, masyarakat. Nah, kalau negara kan lebih hati-hati di dalam konteks itu. Kalau toh harus memberikan pernyataan cepat, itu pernyataan yang berhubungan dengan yaitu tadi peace, ya kayak gitu kan, perdamaian, kemudian hati-hati prosperity, kemudian hati-hati jangan kekerasan, yang namanya perempuan dan anak-anak di Irak aja itu katanya sampai 500 ribuan anak-anak kan yang mati. Ini di luar yang perempuan ya, kayak sekarang juga di Afghanistan sebetulnya 20 tahun itu
korbannya kan perempuan, anak-anak yang paling banyak, dan itu tidak diekspos walaupun sekarang propagandanya kejahatan terhadap perempuan yang baru berapa hari atau berapa bulan berkuasa. Nah, balik lagi di dalam konteks itu, apa mungkin hari ini kita bicara perang dalam, kalau menurut saya perkembangan perang ini ya yang seperti Bang Nursi selama ini bicara. Connectivity war itu ya finance, ya ekonomi, dan itu semakin mengental kan. Walaupun kalau tadi dikatakan sebelum perang dunia pertama, ya kan, terus ini dibentuk UN, dibentuk IMF, dibentuk World Bank, dibentuk dan seterusnya dengan Glasnost sebelum itu. Deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi dan sebagainya. Kemudian dibuka ekonomi terbuka, liberalisasi, neoliberal. Nah itu kan sebenarnya sudah perang kita itu. Betul. Itu yang saya bilang batasnya kompetisi. Nah, kompetisi, persaingan. Nah, balik lagi di dalam konteks sekarang menunjukkan lagi kekuatan dengan perang fisik seperti itu. Betul sekali. Ini kira-kira menang yang mana ini? Apakah menang model yang perang vaksin, perang farmasi, atau perang ekonomi? Atau ini akan cepat? Tesa saya, Husnul, adalah accumulative power to the winners. Jadi kekuatan yang diakumulasi untuk menjadi pemenang, gitu ya. Ya. Jadi mereka, contoh yang dilakukan oleh Cina itu accumulative power di Laut Cina Selatan. Iya. Contoh yang dilakukan Cina dalam rangka mempertahankan merebut Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan. Yang masih itu adalah hotspot dari perang-perang berikutnya ini. Contoh yang sekarang dilakukan oleh Putin itu accumulative power. Dan itu sangat dekat loh dengan IKN itu kan. Iya. Itu. Jadi kita harus bikinnya itu military base Indonesia sendiri, maritim maupun itu yang apa namanya yang di daratan juga. Gimana itu? Accumulative strategic planning namanya. Nah, kalau gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita balik lagi dalam posisi Ukraina kayak gitu atau balik lagi ke Cina Selatan, maka sesungguhnya dua negara ini gitu ya, baik Cina maupun Rusia sedang menunjukkan satu accumulative power, baik untuk proxy war, baik untuk neocortex war, maupun untuk the real war. Gitu. Jadi bahasanya fight back. Iya. Dari perang dingin. Iya. Jadi Anda tadi sudah benar menggunakan istilah fight back. Cuma harus dilihat dalam dimensi yang lebih kaya, yang saya sebut sebagai multistruktur. Karena sudah nggak. Kalau dulu kan perang dingin terbatas kayak gitu ya. Kata kuncinya di mungkin karena teknologi senjata juga beda kan. Basisnya cuma senjata. ICT-nya enggak. Cuma alutsista. Tidak masuk sekarang ICT. Bukan hanya ICT, termasuk yang tadi saya bilang soal food, soal financial, gitu kan kena soal dan frekuensi. Sampai ICT itu siapa yang akan kita menangkan dalam pemilu? Iya. Saya kira ternyata dirusak dari ICT juga. Alamak. Itulah perlunya kita merata diri, Ruslan. Ya. Memposisikan diri kita secara benar dalam negara, dalam dunia yang kancahnya sulit sekali terlepas dari kompetisi, dari war, perang. Leadership yang tangguh, yang paham, betul, yang juga dekat, bisa membuka pintu langit, gitu kan? Iya benar. Terus terakhir kira-kira seperti apa nih Bang? Karena tadi sudah bicara soal kepemimpinan, maka seperti biasa Usnul, kepemimpinan dalam ukuran Michael Hart yang kemudian diadopsi dalam gitu ya, adalah kepemimpinan yang 100 tokoh melindungi 100 tokoh itu yang melindungi segenap tumpah darah pengikutnya atau rakyatnya atau bangsanya. Satu, pemimpin besar berpengaruh itu adalah mereka yang membangun kesejahteraan dan kecerdasan bagi pengikutnya, bagi rakyatnya dan bagi bangsanya. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin besar paling berpengaruh dalam konstruksi begitu gitu ya. Itu adalah pemimpin yang membangun keyakinan bagi pengikutnya, bagi rakyatnya, bagi bangsanya, bagi negara bahwa perjalanan ke depannya benar. Nah, itu dilakukan oleh yang namanya Xi Jinping. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Terhadap rakyatnya. Walaupun basisnya materialisme. Terhadap rakyatnya sendiri. Iya. Bukan kemudian kita terus, ya Jinping benar, jadi kita ikutin Cina. Oh enggak. Begitu bagi juga rakyatnya. Iya. Begitu juga itu dilakukan oleh Putin. Walaupun basisnya materialisme. Saya ulang, walaupun basisnya materialisme. Nah, karena itu mestinya kalau kita masuk dalam dunia yang penuh, yang syarat dengan kancah kompetisi, yang syarat dengan kancah perang dalam pengertian proksi, dalam kerangka neocortex, dalam kerangka accumulative power, dia memang membutuhkan pemimpin yang tiga tadi, melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan membangun keyakinan.
Tanpa itu dia tidak pernah bisa menggedor pintu langit. Bagaimana langkah ke depan? Gitu. Kalau Ustaz. itu harus ada imannya di situ. Iya. Nah, Bang, tapi ini juga perlu disampaikan juga. Di Cina itu bukan berarti kemudian sehebat itu Xi Jinping ngurusin rakyat gitu. Iya. Anda kaya dikit, Anda kan dihabisin juga. Pasti. Karena memang prinsipnya. Karena prinsipnya. Itu yang orang-orang yang dulu banyak beredar di Indonesia kemana tuh? Jack Ma misalnya. Oh, itu karena dianggap sudah melawan negara, sudah dianggap menyaingi negara. Jadi dalam prinsip negara komunis, tidak ada satu swasta yang bisa menyaingi negara. Tidak boleh. Itu namanya state corporation. Jadi state begitu. korporasi. Iya, jadi Bedanya yang satunya lagi corporate. Bahasa corporate kapitalisme. Jadi Kapitalisme. baliknya lagi Husnul, kalau kita ngeliat Ukraina, sesungguhnya pembelajaran bagi masyarakat dunia bahwa di kancah global yang basisnya adalah persaingan dan persaingan itu adalah wujud konkretnya adalah perang dalam segala bentuk dan jenisnya, gitu. Harus disadari membutuhkan satu pemimpin yang memang menjadi panglima perang dan pada saatnya membutuhkan pemimpin yang punya kompetensi tinggi dan punya syarat-syarat untuk 3 hal tadi. Demikian Husnul. Iya. Iya. Ini nanti kalau kita ngomongin perang masih lebih ada lagi yang seru. Iya. Israel dan Palestina. Pasti. Dan sampai hari ini Israel juga nggak menang, Palestina juga belum pernah kalah. Iya, kayak gitu gitu, ya. iya. Dan kayaknya sampai kiamat. Iya, pasti itu. Dalam konteks itu. Tapi ini isu yang lain lagi. Karena mungkin itu satu bagian dari Al-Baqarah 120. Walan taro Sebetulnya anta saya Yahuda wan mau masuk Nasara. ke sana. Karena itu sebetulnya Israel nggak pernah bisa menang sampai hari ini dengan Palestina nggak pernah kalah. Iya. Tapi itu cuma kecil dari sebetulnya semua kemudian yang pada level global. Iya. Sebetulnya ada di situ. Iya. Cuma nanti saja kita bahas Oke. ya next time dalam Ya. konteks itu apa yang terjadi di bagaimana penggusuran tanah-tanah milik Pengambil alihan. Palestina, pengambil alihan dan sebagainya, dan seringkali kan selalu Sekarang dikatakan, cuma tinggal sekitar 7%-an. tapi sampai hari dimiliki oleh ini, padahal anak-anak itu ibu-ibu tiap hari ya anaknya meninggal dan sebagainya, tapi semangat berjuangnya saya tanya Tidak waktu pernah itu, mati. nggak pernah mati. Nah, ini yang luar biasa di dalam konteks itu. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini, yang kali ini agak singkat ya, maaf karena memang hari Jumat. Jadi mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi pembelajaran kira-kira pemimpin kita mau mengambil jalur yang mana, kayak gitu kan. Sebetulnya sudah jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tapi kemudian ada, kalau dalam konstruksi bangsa terbelah, kita membutuhkan leaders fighters dan fighter leaders, bukan leaders janitor. Janitor leaders. Tapi kalau dalam buku bangsa terbelah begitu, ada leaders fighters, ada fighters leaders, bukan leaders janitor atau janitor leaders. pemimpin yang berjuang di dalam. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ini berguna ya. Amin. Dengan siapapun yang memanfaatkan atau mendengarkan dari video-video kami. Amin. Tentu saja sebagai manusia pasti ada kekurangan. Kalau kebenaran hanya pada Allah. Betul. Dan kekurangan itu kita manusia. Mudah-mudahan pemirsa IC Berilso memaafkan Amin. kesalahan-kesalahan kita. Iya. Jadi boleh Kita minta mohon jadi maaf, kita selalu mohon maaf. Amin. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.